Jangan mempercayakan kehidupan kekuasaan itu kepada sekedar orang baik saja, itu berbahaya. Ini yang terjadi sekarang. Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Nawacitanya bidang HAM itu, saya ada pemikiran saya di situ. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Dan kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap. Datang belakangan. Saya masih keras Mas Butet itu terus di awal dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Memangnya saya jadi komisaris? Enggak. Jadi saudara, yang pertama itu. Yang kedua, saya pernah mendampingi dua pemantau pemilu Eropa waktu saya ketua KPU Jogja, Mas. Ketemu Sri Sultan. Sebelum dalam perjalanan itu saya bilang, Bung, kami ini baru memulai demokrasi. 2004 pemilu yang pertama. Kami baru memulai demokrasi. Jadi mohon maaf kalau Anda melihat banyak ketidakberesan. Ambil dia tepuk saya. Dia bilang Denmark, Swedia itu telah 200 tahun lebih mempraktekkan demokrasi dan kami terus memperjuangkan demokrasi hingga hari ini. Itu kata-kata dia luar biasa tajamnya itu. Nah terakhir ini yang paling memalukan saya sendiri. Saya ceritakan kemana-mana ini. Suatu ketika kita ada acara di suatu tempat di negara lain, biasa short course. Udah lama nggak makan nasi, Mas. Carilah warung Vietnam. Pergi kami kira-kira 20 kilo lah dari pusat kota itu. Ya, naik taksi ketemu warung Vietnam. Dalam perjalanan kita dengan gagah perkasa memperkenalkan diri sama supir taksi ini. Kami dosen fakultas hukum, mengajar hukum ini, menceritakanlah. Pulang-pulang jam kira-kira 12:30. Lampu merah menyala. Kompak kami berdua bilang, Pak supir lewat aja, ini kan tengah hutan, siapa yang mau lewat nggak bakal ada apa-apa. Dia sambil membalikkan badannya ke belakang melihat muka kami berdua sambil mengatakan begini, kalau saya langgar rambu-rambu ini sama artinya saya meruntuhkan 250 tahun bangunan hukum negeri ini dalam hitungan detik. Ini keluar dari mulut seorang supir taksi. Betapa hebat sistem mereka bangun sehingga sudah aturan itu sudah menjadi built-in di dalam dirinya. Itu yang disebut dengan kultur berhukum, dimana penegakan hukum itu levelnya sudah substantif, bukan lagi formal. Kalau kita kan lagi formal nih, kalau ada si baju coklat kita berhenti, kalau ada baju coklat kita berhenti dalam berlalu lintas, gitu kan? Iya, ada tukang semprit ada di situ berhenti. Tapi kalau enggak kita lewat. Nah mereka sudah di level itu. Apakah kita bisa mencapai itu? Bisa. Tapi memang harus dibangun, gitu ya. Jadi kembali mempertahankan integritas itu memang pekerjaan yang harus diperjuangkan sepanjang hidup kita. Nggak bisa sekali jadi. Karena cobaannya itu, tantangannya itu, godaannya itu luar biasa menggodanya. Bukan hanya godaan-godaan uang, non uang juga datang. Terima kasih. Mau karaoke aja. Iya. Maklum ya Bang Oci ya, masih anak-anak begini ya. Iya, itu kan tandanya orang munafik itu pakai suara-suara begitu. Bukan munafik, Kalau banyak cerdas. cerita gua tampar lo. Gua aduin sama emak lo. Ayo, Oci. Generasi Oci. Pakai suara palsu, pakai suara asli aja. Enggak, Kita tapi saya dengar. ingatkan ya, Anda jangan ngatur-ngatur di sini ya, jangan menghalangi kami Yang kita bersuara. dengarkan ini suara, bukannya jenis suaranya, Ya, pakai suara narasinya, asli aja, poinnya aja. pakai suara Silakan. asli. Toh kita juga nggak akan nyalahin saudara situ itu yang pakai suara lucu ini, boneka lucu. Ya udah, lo narasi udah. Ya, Lanjut. saya sih hanya ingin mendorong Lanjut Bang Oci, lanjut. hukum
dari penegak hukum ini supaya berkeadilan, supaya kita dapat kepastian hukum. Karena di sini kan udah ada. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membaca tanggapan dan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Baik, langsung saja kita membaca dari komentar yang pertama. Betul Pak, saya merasa ada yang tidak beres dengan orang ini. Yang paling aneh, perkataan dengan perbuatan sering kontradiksi. Contohnya dulu paling ingat, tidak boleh rangkap jabatan, tahu-tahu isinya orang-orang seraka jabatan. Tidak mau mengimpor, nyatanya impor gila-gilaan. Sampai pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur yaitu jadi 50%. Puncaknya ketika Fufu Fafa ini dan terkait ijazah Jokowi yang sudah fix. Berat memang selama semua penegak hukum dipegang oleh Pak Jokowi, DPR juga ada kartu merah yang dipegang Jokowi. Sulit karena Jokowi sudah menjerat pejabat dengan masalah. Kita banyak cerita pengalaman orang-orang di luar negeri, tapi mengapa setelah mereka jadi pejabat tidak bisa merubah keadaan yang tenggelam di sistem yang ada? Kita lanjut lagi dari komentar yang lain. Saya juga pendukung Pak Jokowi, tapi di akhir jabatannya sudah tidak percaya lagi mencela-cela apa yang dikatakan. Di mana negara dan penegak hukum bocoran dan kesaksian, kekacauan dan kebohongan sudah banyak. Mengapa tidak ditindaklanjuti? Integritas dan meritokrasi harus diutamakan sebelum demokrasi terjadi. Bung Karno perjuangkan lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Betul, makanya Bu Mega bekerja keras, Jokowi itu petugas partai. Tapi Jokowi dan pendukungnya marah dan malah membakarnya. Beginilah akibatnya Jokowi ugal-ugalan. Betul Pak, 10 tahun negara sudah dirusak etika, hukum ketidakadilan, dan juga bohong tipu-tipu koruptor. Dibiarkan dan dipertontonkan, tidak ada yang berani. Bila satu kolam dengan penguasa, semua akan terdiam. Kemanakah jenderal-jenderal dan ahli-ahli itu, baik orang pintar, untuk bangkit, agar negara dan Ibu Pertiwi bisa tersenyum kembali? Terima kasih untuk Bapak sudah mau berbicara kebenaran. Ternyata kita selama 10 tahun dipimpin seorang pembohong seperti Pak Jokowi. Kita sebagai rakyat sudah muak. Sebagai rakyat yang waras, heran mengapa masih ada pendukung yang mati-matian bela manusia yang satu ini. Nah, nomor 17 tahun 2020 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dan seterusnya. Jika mendukung tujuannya adalah untuk dapat jabatan, maka akan berakhir dengan kekecewaan. Herannya penegak hukum kalau tidak ada reaksinya terlalu lama kasus ini. Jika hukum di Indonesia hanya untuk rakyat miskin saja, maka pejabat menguras uang negara ini bebas berlegak dan berlogok. Ketika kebohongan dan kezoliman kita membiarkannya, maka kita adalah bagian dari mereka. Segeralah bertobat yang bermain dengan kebohongan. Hidup hanyalah menunggu azab, perbanyaklah ibadah untuk kebaikan. Bagaimana Indonesia bisa bersih dan transparansi? Anggota DPR dan DPRI semua sudah masuk dalam sistem angel. Politik memang ampuh diterapkan di Indonesia sampai kiamat pun takkan hilang dan menjadi budaya para politikus tersebut. Akhirnya menjadi tikus menggigiti uang negara sampai bolong dan serangan fajar sampai ijazah pun bodong. Bapak menyuarakan kebenaran, semoga menginspirasikan banyak orang. Nah, seharusnya pada sadar, jika saya sudah punya feeling, semoga semuanya pada sadar.
Dalam hidup ini, boleh saja orang tidak suka, tapi boleh juga orang mencintai pada seseorang. Karena negara kita negara demokrasi yang sangat berharga di mata dunia. Kebenaran akan ditemukan jalannya sendiri, cepat atau lambat, boroknya Mulyono akan terungkap. Saya yakin orang pasti berubah jika orang itu masih takut dengan dosa. Nah, bila kebenaran telah ditutup-tutupi, sudah dekat kehancuran pun datang. Terima kasih untuk Bapak sudah mencerahkan dan menyuarakan citra kebaikan dan kebenaran serta kejujuran Indonesia. Percuma dibangun sekolah, kampus kalau ujung-ujungnya beli ijazah atau palsu pakai uang hasil korupsi, maka jika dibiarkan Indonesia pun terpuruk. Nah sama, saya dan keluarga pendukung setia Jokowi dari tahun 2014. Tapi setelah banyak bohongnya, saya dan keluarga waktu pencalonan kedua, kami tidak lagi mendukungnya. Nah, yang diperkarakan ijazah ASI, tapi yang disodorkan ke publik, teman-teman yang katanya seangkatan. Begitukah cara hukum menyelesaikan kasus hukum tersebut? Nah, dengan majunya teknologi sekarang, kenapa bangsa Republik Indonesia tidak bisa ikut segera berdemokrasi? Yang seharusnya kita ikut bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan yang jauh. Nah, mantap opinionsnya Bapak. Sama seperti kita yang beragama, tetapi tidak paham dasar-dasar larangan di agama yang tertulis di kitab suci. Salah satunya dilarang asal beranak, kita paling doyan beranak tanpa mau berkabung. Ya, kalau para pejabat pekerjaannya demi pencitraan bukan dengan keikhlasan, tunggu akhir kehancuran nanti. Nah, semoga ini yang disampaikan benar dan bisa jadi pandangan untuk jaksa dan hakim dari kasus yang melaporkan kasus Jokowi untuk mendapatkan kebenaran itu. Dan ini bukti yang akan terlihat jelas dengan benar-benar jelas jaksa dan hakim ada di pihak rakyat ataupun penguasa negeri ini dari bukti-bukti pernyataan dari beberapa orang yang menyampaikan tentang Jokowi. Ya, cobaan orang beragama yang paling berat adalah pemilu dan pilpres. Menerima suap berarti menjual surga dengan harga murah, sedangkan bansos adalah suap murni. Pemerintahan saat ini harus berani bertanggung jawab untuk kebaikan etika, moral, dan bangsa, dan negara serta berani menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, serta tegas, objektif, dan adil. Oke teman-teman semuanya, sekian untuk video hari ini. Jika teman-teman juga memiliki pendapat dan masukan yang lebih menarik, silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.